Buku Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman kok nggak masuk buku sejarah? Ya, jadi walaupun buku sejarah itu kayak cerita-cerita pada zaman dulu, dia punya konsep berpikir yang khusus. Jadi ya wajar aja kalau buku Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman, Napoleon Bonaparte ternyata seorang Muslim, atau bahkan buku Majapahit Kerajaan Islam itu nggak masuk buku sejarah. Buku sejarah yang paling nggak ilmiah, yang nggak pakai metode penelitian, minimal banget pakai konsep berpikir ini, sob. Biar sah disebut cerita sejarah. Jadi kalau nggak pakai konsep berpikir ini, ya nggak masuk buku sejarah. Walau mungkin bukunya bahas masa lalu. Emang ada? Nah ini yang bakal kita bahas. Buat tahu lebih lanjut tentang konsep-konsep berpikir dalam sejarah, kita bahas lebih lanjut di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Bintang? Ketemu lagi sama Kak Muha dalam video sejarah SMA Bintang Pelajar. Masih membahas sejarah kelas 10 SMA pada bab manusia, ruang, dan waktu. Kalau sebelumnya kita udah bahas manusia sebagai penggerak sejarah, sekarang kita mau bahas konsep berpikir dalam sejarah, yang merupakan bagian dari materi pengantar ilmu sejarah. Setelah menonton ini, kakak harap kalian bisa paham tentang pertama, konsep berpikir diakronis. Kedua, konsep berpikir sinkronis. Ketiga, perbedaan antara konsep berpikir diakronis dan sinkronis. Keempat, kausalitas. Dan terakhir, kelima, periodisasi. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu konsep berpikir diakronis. Konsep berpikir diakronis adalah menganalisis peristiwa-peristiwa sejarah sesuai dengan waktunya. Maksudnya apa? Jadi berpikir diakronis itu kayak kita nyusun puzzle waktu, Sobat Bintang. Kita ngurutin peristiwa-peristiwa sejarah dari awal sampai akhir. Misalnya, ketika kita mau bahas Bekasi Lautan Api, kita mau lihat nih urutan kejadian dari awal proklamasi tanggal 17 Agustus sampai kejadian penyerbuan Bekasi tanggal 19 Desember. Jadi walau kita nemu datanya terakhir, kalau dari segi waktunya duluan, maka udah pasti kita taruh di awal. Sebaliknya, kalau nemu datanya duluan, tapi dari segi tanggal dia itu di akhir, maka naruhnya juga di akhir. Nah, kalau ada informasi yang nggak sesuai dengan waktunya, itu disebut anakronis. Anakronis ini kebalikan dari diakronis, Sob. Anakronis artinya ada tokoh, objek, atau peristiwa yang tidak sesuai dengan urutan waktunya. Gimana nih contohnya? Contohnya kayak omongan Nabi Sulaiman bikin Candi Borobudur. Kita nggak bahas dari segi tempat dulu ya, Sob. Udah pasti beda banget antara Masjidil Aqsa dan Mataram kuno. Kita mau bahas dari segi waktu. Nabi Sulaiman itu hidupnya aja 900 tahun sebelum Masehi. Kalau Candi Borobudur, nah itu bangunan baru ada tahun 800-an Masehi. Artinya, zaman kerajaan Kutai Martapura udah ada, Candi Borobudur aja belum ada sama sekali. Jadi, zaman Nabi Sulaiman sama zaman pembangunan Candi Borobudur itu beda puluhan abad. Jadi, jangan heran Sob kalau buku Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman itu bukan buku sejarah. Kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu konsep berpikir sinkronis. Konsep berpikir sinkronis adalah memahami peristiwa secara meluas dan berdimensi ruang. Jadi kita tuh nyoba paham tentang kehidupan sosial dari banyak aspek di waktu yang khusus. Kayak aspek geografi, ekonomi, sistem dan struktur sosial, juga penjelasan dari fungsi dan strukturnya. Sinkronis sering banget dipakai di ilmu sosial lain, kayak sosiologi, politik, antropologi, ekonomi, hubungan internasional, ilmu komunikasi, dan kriminologi. Contoh buku sejarah yang pakai konsep diakronis itu adalah buku Hari-Hari Terakhir Orde Baru. Menelusuri akar kekerasan Mei 1998 oleh Pak Peter Kasenda. Sejarawan Peter Kasenda ini gak lihat peristiwa reformasi dari jatuhnya Pak Harto aja, Sob. Beliau bahas lebih luas, mulai dari analisis gejala sosial budaya, krisis ekonomi, absolutisme politik Orde Baru, sampai berujung kerusuhan di beberapa tempat di Jakarta. Kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu perbedaan antara sinkronis dan diakronis.
Ada beberapa hal yang akan kita bahas dari perbedaan kedua hal ini. Pertama, cara berpikir. Kedua, cara pandang terhadap kehidupan masyarakat. Ketiga, penguraian kehidupan masyarakat. Keempat, penjelasan peristiwa dalam kehidupan masyarakat. Kelima, penekanan penjelasan kegunaan cara berpikir. Semuanya bisa kalian lihat di tabel ini. Kita bahas yang pertama, cara berpikir. Kalau sinkronis, berarti meluas dalam hal ruang. Kalau diakronis, berarti memanjang dalam hal waktu. Yang kedua, cara pandang terhadap kehidupan masyarakat. Kalau sinkronis, berarti kita lebih fokus ke sistem terstruktur dalam masyarakat. Kalau diakronis, kita mandang masyarakat sebagai sesuatu yang selalu berubah. Terus bergerak dalam hubungan kausalitas atau sebab akibat. Yang ketiga, penguraian kehidupan masyarakat. Kalau sinkronis, maka kita ngejelasin kondisi atau keadaan masyarakat dalam deskripsi integratif. Kalau diakronis, kita ngejelasin kondisi masyarakat secara naratif. Ya, ngejelasin masyarakat pas lagi berproses dan bertransformasi. Yang keempat, penjelasan peristiwa dalam kehidupan. Kalau sinkronis, kita menjelaskan peristiwa secara statis. Artinya, peristiwa nggak berhubungan sama peristiwa lain sebelum atau setelahnya. Tapi justru berhubungan dengan hal-hal lain kayak budaya, ekonomi, dan keadaan alam. Kalau diakronis, sebaliknya, kita menjelaskan peristiwa secara dinamis. Artinya, peristiwa berhubungan sama peristiwa lain sebelum atau setelahnya. Jadi nggak terlalu fokus sama hal-hal lain yang mungkin ngaruh ke peristiwa. Yang kelima, penekanan penjelasan. Kalau sinkronis, menekankan pada struktur dan fungsi yang bekerja di masyarakat. Kalau diakronis, sebaliknya, menekankan pada proses dan durasi dari masyarakat dari waktu ke waktu. Yang keenam, kegunaan cara berpikir. Jadi kalau sinkronis itu dipakai di ilmu sosial lain selain sejarah, kayak geografi, sosiologi, politik, ekonomi, antropologi, dan arkeologi. Kalau diakronis, sebaliknya, dipakai di ilmu sejarah aja. Nah, konsep diakronis dan sinkronis ini bukan dipilih salah satu, sob. Tapi bisa juga digabungin. Ya udah pasti penekanannya di salah satunya aja. Kalau kita lagi gabung dua konsep ini, namanya adalah pendekatan multidimensional. Pendekatan baru tersebut dipelopori oleh sejarawan Sartono Kartodirjo dan diterapkan dalam penelitian sejarah yang berjudul Pemberontakan Petani Banten 1888. Maksudnya apa sih multidimensi? Ya jadi kalau kalian baca bukunya, jadi tuh Pak Sartono nyusun bab awal-awal emang pakai sinkronis. Misalnya aja bab keadaan sosioekonomi, politik, sosial, kebangunan agama. Abis kita paham masalah-masalah sinkronis dari masyarakat Banten, barulah kita paham kenapa bisa ada pemberontakan di tahun 1888. Habis kita paham kondisi masyarakat yang bikin berontak, baru deh Pak Sartono bikin bab secara diakronis. Dari mulai bab gerakan pemberontakan, pemberontakan dimulai, penumpasan pemberontakan, dan kelanjutan pemberontakan. Kemudian di akhir, beliau baru bahas semua sisi pemberontakan secara diakronis dan sinkronis di bab akhir kata. Kita masuk ke pembahasan keempat, yaitu kausalitas. Kausalitas adalah hubungan sebab akibat antara suatu peristiwa dengan peristiwa sebelumnya. Kelihatan kan dari namanya, kaus, mirip-mirip bahasa Inggris, kaus. Kunto Wijoyo menjelaskan bahwa konsep kausalitas dalam sejarah dibagi menjadi dua jenis, yaitu monokausal dan multikausal. Analisis monokausal. Penjelasan bahwa sesuatu terjadi karena satu faktor aja. Zaman dulu, monokausal banyak dipakai untuk ngejelasin suatu peristiwa pakai teori-teori deterministik. Determinisme itu adalah anggapan bahwa sesuatu bisa terjadi karena ada kekuatan di luar manusia. Jadi manusia cuma bisa tunduk tanpa bisa ngapa-ngapain. Contohnya kayak gini. Perkembangan struktur masyarakat, kalau kata Karl Marx, dipengaruhi cuma sama faktor ekonomi aja. Makanya teori Marxis disebut teori determinasi ekonomi. Alias, ekonomi adalah penentu segala sesuatu. Manusia nggak bisa ngapa-ngapain.
Perkembangan suatu bangsa ditentukan oleh faktor lokasi. Nah, ini yang disebut teori determinasi geografis. Misalnya, peradaban kuno pasti muncul di dekat air, mau air sungai maupun air laut. Misalnya peradaban Sungai Nil, peradaban Sungai Efrat, atau peradaban Sungai Gangga. Kalau dua contoh tadi adalah perkembangan masyarakat secara evolusi sosial, sekarang kita lihat yang cepat, yaitu revolusi. Faktor penyebab terjadinya peristiwa 3 daerah yang pecah di Pemalang, Tegal, dan Brebes pada akhir November 1945 karena kekosongan otoritas. Analisis multikausal menganalisis terjadinya peristiwa karena beberapa faktor penyebab. Dalam perkembangan ilmu sejarah, analisis monokausal nggak mampu menjelaskan penyebab kejadian secara lengkap. Makanya sob, analisis multikausal dipakai. Misalnya, nggak mungkin kan Perang Dunia I itu ada cuma gara-gara terbunuhnya Franz Ferdinand. Nah, kalau pakai analisis multikausal, bisa kita simpulin kalau ada beberapa faktor penyebab Perang Dunia I, yaitu persaingan ekonomi, politik ekspansi negara-negara Eropa, dan terbentuknya aliansi-aliansi militer. Kita lanjut ke yang kelima. Masuk ke pembahasan kelima, yaitu periodisasi. Periodisasi adalah pembabakan waktu. Ini adalah bentuk penulisan sejarah biar kita paham dari awal sampai akhir. Apa bedanya sama diakronis? Ya, jadi kalau diakronis cuma ngurutin peristiwa dari awal sampai akhir. Kalau periodisasi itu tiap-tiap rentang waktu dikasih judul sendiri. Cara buat periode adalah kita harus bagi beberapa kejadian di rentang waktu khusus. Kemudian rentang waktunya itu kita kasih judul. Tujuannya adalah pertama, menyederhanakan penyusunan peristiwa. Kedua, memudahkan klasifikasi. Ketiga, mengetahui peristiwa secara urut. Keempat, memudahkan persyaratan sistematika ilmu pengetahuan. Contoh periodisasi sejarah Indonesia menurut Profesor Dr. Sartono Kartodirjo, pertama, prasejarah. Kedua, zaman kuno yang terdiri dari masa kerajaan-kerajaan tertua, masa Sriwijaya dari abad ke-7 sampai ke-13 atau ke-14, masa Majapahit dari abad ke-14 sampai ke-15. Ketiga, zaman baru yang terdiri dari masa Aceh, Mataram, Makassar, Ternate, Tidore, sejak abad ke-16, masa perlawanan terhadap imperialisme barat abad ke-19, masa pergerakan nasional abad ke-20. Keempat, masa Republik Indonesia, yaitu dari tahun 1945 sampai sekarang. Nah Sobat Bintang, itulah 5 hal tentang konsep berpikir di kelas 10 SMA ini. Buat diingat-ingat lagi, yaitu pertama, konsep berpikir diakronis. Kedua, konsep berpikir sinkronis. Ketiga, perbedaan antara konsep berpikir diakronis dan sinkronis. Keempat, kausalitas. Dan terakhir, kelima, periodisasi. Di video selanjutnya, kita akan bahas latihan soal pengantar ilmu sejarah. Nantikan videonya ya guys. Pelajari sejarah karena Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin tidak boleh jatuh ke satu lubang 2 kali. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ilal liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.